dirahmati Allah, dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu doa yang doa ini disebutkan oleh Allah, doanya para ibadur rahman, doanya hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Doa itu berbunyi, Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah untuk kami, min azwajina, dari istri kami, suami kami, pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yunin, mereka menjadi penyejuk mata bagi kami. Waj'alna, dan jadikanlah kami ya Allah, lil muttaqina, bagi orang-orang bertakwa, imaman, sebagai imam. Doa ini salah satu doa yang paling menarik di dalam Al-Quran, dibahas oleh para ulama dengan pembahasan-pembahasan yang panjang. Pertama, kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya pasangan kita, juga anak-anak keturunan kita menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata bagi kita. Kenapa disebut penyejuk mata, bukan penyejuk hati? Karena kalau sudah penyejuk mata, otomatis juga sejuk di hati. Tapi kalau sejuk di hati saja, boleh jadi tidak sejuk di mata. Bahasa Al-Quran itu Masya Allah selalu luar biasa. Jadi ya kalau sejuk di mata itu, kalau hatinya beres, maka sudah otomatis ya sejuk di hati dahulu. Karena mata hanyalah jendela hati. Maknanya ini kita juga diminta untuk memohon kepada Allah agar memperbaiki cara memandang kita. Jadi kalau sejuk di mata itu harus sesuai dengan sejuk di hati, maka mata kita yang memandang juga harus beres. Jadi mata kita bukan cuma memandang yang fisiknya yang membuat sejuk, tetapi apa yang kemudian menjadi ketaatannya kepada Allah. Tapi pertama-tama qurrata a'yun itu maknanya apa? Bapak Ibu, kalau menurut ilmu biologi, kira-kira apa yang menunjukkan mata? Kalau menurut ilmu biologi, jangan ilmu tafsir dulu, ilmu biologi dulu. Apakah yang menyejukkan mata? Air mata, Pak. Yang membuat mata kita sejuk itu adalah air mata. Oleh karena itu Allah membuat supaya kita ini setiap beberapa detik berkedip supaya mata kita terbasahi oleh air mata. Dengan begitu mata kita tetap sejuk. Betul ya? Betul. Inilah air mata, satu-satunya benda yang keluar dari lubang tubuh kita yang tidak menjijikkan. Selain air mata, hampir semuanya menjijikkan. Betul? Yang keluar dari mata selain air mata bentuknya agak padat, seperti tape kalau pagi bangun tidur gitu ya. Itu menjijik gitu. Yang keluar dari telinga juga menjijikkan, yang keluar dari hidung juga menjijikkan, yang keluar dari mulut juga menjijikkan, yang keluar dari kubul maupun dubur juga menjijikkan. Kita semuanya jijik. Tapi satu-satunya ini, air mata ini keluar juga dari lubang tubuh kita yang bernama mata, tapi tidak ada seorang pun yang jijik kepada air mata. Ini adalah anugerah Allah yang luar biasa. Maka rumah tangga kita ini sejuk kalau ada air matanya. Betul ya? Iya. Kalau orang tua mengeluarkan air mata ketika mendoakan anak-anaknya, kalau anak-anak mengeluarkan air mata ketika mendoakan orang tuanya, kalau istri menitikkan air mata ketika mendoakan suaminya, kalau suami menitikkan air mata ketika mendoakan istrinya. Dengan doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka Masya Allah, yang pertama-tama soal sejuk di mata adalah adanya air mata. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memohon kepada Allah untuk menjadikan pasangan kita, anak-anak kita sebagai penyejuk mata, berarti kita memohon kepada Allah supaya kita memandang bukan lagi pada fisiknya, tetapi memandang bagaimana visi akhirat kita semua. Bapak-bapak yang menikah, adik-adik yang belum menikah, perhatikan. Anda kalau menikah nyari istri, yang dicari dari istri hanya kecantikannya, maka kecantikan itu setiap hari keluar edisi baru, gak ada habisnya.
Kalau sudah menikah, maka kita harus memperbanyak doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ini. Agar apa? Agar istri kita selalu yang paling cantik di mata kita. Kalau nanti membandingkan dengan yang lain, bahaya, gitu ya. Maka doa ini harus diperbanyak supaya kita memandang istri kita bukan hanya bayangannya di dunia, tapi bayang-bayang surganya. Karena wanita solehah itu kalau masuk surga, dia menjadi 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Maka ibu-ibu gak usah cemburu sama bidadari. Wah Ustadz gimana, nanti suami saya kalau masuk surga dapat bidadari banyak, saya gimana? Jangan khawatir, bidadari bukan tandingan wanita solehah, nggak ada apa-apanya bu. Coba perhatikan dalam Quran, wanita solehah tempatnya di mana? Misalnya Sayyidah Asiyah istrinya Fir'aun, Rabbi ja'alni indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Kata baitan menurut para ulama akan diberikan oleh Allah, karena ini doa tawadhu, maka Allah akan memberi bukan rumah tapi istana, qasar. Kata qasar artinya istana. Jadi mintanya rumah, dikasih Allah istana. Jadi wanita solehah di dalam surga tempatnya di dalam istana. Kalau bidadari tempatnya di mana, Pak? Tenda. Dalilnya surah Ar-Rahman. Di situ ada kata-kata hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang dijaga Allah berada di dalam kemah-kemah. Tuh beda level kan? Wanita solehah di surga di dalam istana, sementara bidadari di surga di dalam tenda. Tapi ya jangan bayangkan kayak tenda pramuka, beda. Jadi tenda di dalam surga itu lebih indah daripada semua istana yang ada di dunia, apalagi istana di dalam surga. Saya cuma mau ngasih tahu ibu-ibu, jangan khawatir bu, bidadari itu nggak level sama ibu-ibu. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita solehah atau bidadari surga? Kata Nabi SAW, wanita solehah lebih utama daripada bidadari surga, seperti keutamaan sesuatu yang nyata dengan bayang-bayangnya. Wong yang namanya bidadari itu diciptakannya langsung kok, instan, langsung jadi. Inna ansha'nahunna insya'a dalam surah Al-Waqi'ah. Sesungguhnya kami jadikan bidadari-bidadari itu secara langsung. Sementara wanita diciptakan melalui proses yang luar biasa, penuh kesabaran. Di dalam perut sabar, dilahirkan sabar, jadi bayi sabar, nangis sedang BAB dikira minta ASI sama ibunya, dikasih ASI gitu ya. Padahal nangisnya karena buang air gitu ya. Subhanallah, itu ya. Jadi bayi itu luar biasa sabarnya, Pak. Tumbuh jadi anak kecil sabar, belajar jalan saja sabar. Coba kalau bapak-bapak ini jumlah jatuhnya dalam sehari sama dengan jumlah jatuhnya anak yang lagi belajar berjalan, Pak, pasti langsung minta kursi roda, Pak. Ya, jumlahnya jatuh dalam sehari kok sama dengan jumlah jatuhnya anak yang lagi belajar berjalan, Pak, pasti langsung minta kursi roda, nyerah, Pak. Tapi anak-anak bayi itu sabar, Masya Allah. Makin gede makin harus sabar, makin harus sabar, dididik untuk sabar. Maka Masya Allah ya, tidak akan ada bandingannya seorang wanita yang salihah dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan berbagai amal-amal salehnya. Jadi bapak-bapak kalau memandang istri sekarang, upayakan dengan doa itu, kita akan melihat istri kita, dia 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Sekarang sementara sedang menyamar, Pak. Wah, Masya Allah, istriku ini nanti kalau masuk surga 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Sekarang sedang menyamar, penyamarannya sempurna sampai nggak kelihatan aslinya. Penyamarannya sempurna dalam bentuk daster yang tambalan 7 tempat, noda kecap, noda minyak jelantah, noda oli, noda coklat, subhanallah lengkap gitu ya. Sedang memasak di dapur, masakannya sambal terasi.
roll rambut belum dilepas, masker belum dihapus, keringatnya deleweran kata orang Jawa, gembrobios gitu ya. Maka Masya Allah saat seperti itu Pak, apalagi kalau usia pernikahan sudah di atas 20 tahun atau 30 tahun itu ya, kita perlu ungkapkan cinta kepada istri yang sedemikian setia. Peluk dari belakang, cium rambutnya Pak. Nanti dia akan mengatakan apa sih gitu kan. Maka di saat seperti itulah kita bisa katakan kepadanya, Bu, menciummu, memelukmu di saat engkau rapi dan wangi itu biasa. Menciummu, memelukmu di saat seperti inilah yang disebut sebagai jihad akbar. Kita ini mau bersama-sama ke surga ya. Caranya dengan begitu, saling mencintai, mengekspresikan cinta di saat-saat yang bahkan mungkin bukan lagi ideal. Kalau Anda pengantin baru, belum lama menikah, tentu saja meluk istri itu wanginya wangi melati, wangi misik, wangi mawar, wangi kenanga, wangi cempaka, wanginya bunga-bunga. Tapi kalau sudah 30 tahun pernikahan, itu minyak kayu putih. Iya, minyak kampak, lagi parah, minyak tawon, minyak gandapura gitu ya, minyak but-but. Subhanallah. Itu takdir kehidupannya akan kita lewati semuanya. Tapi inilah cinta gitu ya. Makanya kalau istri bangun pertama kali gitu ya, ucek-ucek mata masih cemberut, langsung puji Pak. Masya Allah, ternyata semalam di sampingku berbaring wanita tercantik nomor 2 sedunia. Dia makin manyun. Oh, nomor 2, nomor 1 siapa? Yang nomor 1 juga kamu kalau lagi senyum. Ya. Habis itu langsung senyum Pak. Masya Allah. Gombal sambil nyubit Pak. Gombal sambil nyubit, nyubitnya sakit banget. Itu berarti dia seneng apa enggak seneng? Seneng Pak. Itulah kenapa Rasulullah memberi dispensasi kepada suami boleh berbohong kepada istri dalam hal apa? Untuk menjaga hatinya dan menyenangkan hatinya. Bu, Masya Allah, sejamaah masjid ad-doa, ternyata kamu yang tercantik. Oh, jadi tadi jelalatan banding-bandingin? Enggak, aku enggak usah bandingin aja, sudah yakin. Yakinnya pakai love. Nyekeluk kalau aku bro gitu. Masya Allah gitu ya. Bohong apa benar Pak kalau bilang istri kita paling cantik sedunia? Bohong juga berpahala, jujur juga berpahala, enggak masalah Pak. Bu, Masya Allah, aku itu sudah pernah dulu mensurvei 20 rumah makan. Ternyata rendangnya enggak ada yang lebih enak daripada bikinanmu. Bohong apa jujur Pak? Bohong maupun jujur sama-sama berpahala, no problem Pak. Ya tanya, gimana sayur lodeh buatanku Mas? Masya Allah, luar biasa, seperti menyelam di Taman Laut Ambon. Kok bisa seperti menyelam di Taman Laut Ambon? Iya kan indah sekali. Tapi juga yang namanya menyelam ya kadang-kadang ketelan air laut. Oh berarti asin ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini qurratu a'yun ini karena kita memandang dia sudah tidak lagi di batas-batas dunia, tapi sudah kelihatan bayangan surgawinya. Ibu-ibu juga begitu, kalau doanya qurratu a'yun dikencengin, lihat suami itu nanti sudah terlihat bayangan surganya. Seperti apa bapak-bapak kalau masuk surga? Kata Nabi SAW, lelaki ahli surga itu umurnya setara Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit, dan tampangnya setara Yusuf alaihissalam. Tampang setara Yusuf itu Bu, Pak, bisa bikin orang ngiris-ngiris jari nggak terasa. Saking indahnya. Jadi bapak-bapak ini Bu, suaminya sekarang kelihatannya jenggotnya nggak simetris gitu ya. Terus ya keriput sudah mulai tampak gitu ya. Rambut sudah mulai meninggalkan dunia hitam gitu ya.
semua. Sudah seperti itu, tapi ya yakinlah ini nanti kalau masuk surga itu setara Nabi Yusuf, seumur Nabi Isa alaihissalam. Jadi tenang Bu, insya Allah, sabar sebentar, nanti akan berubah gitu ya. Semuanya menjadi lebih baik daripada yang kita lihat sekarang. Jadi karena doa qurratu a'yun ini, kalau pasangan kita lagi nyebelin, maka dalam hati kita akan mengatakan, lagi acting ini. Aslinya suami saya itu soleh, ahli surga. Ini kok hari ini nyebelin, berarti lagi acting ini. Ini kesadarannya itu tumbuh. Oh, lagi acting. Ini bukan yang sebenarnya ini. Ini bukan yang sebenarnya. Ini bukan dia yang sebenarnya. Lagi acting. Makanya disabarkan, nanti kalau sudah selesai acting, insya Allah soleh lagi gitu. Jadi inilah qurratu a'yun. Kekuatan doa ini luar biasa. Dia memperbaiki cara kita memandang anak kita, istri kita, pasangan kita. Dia juga memperbaiki yang kita pandang, supaya kemudian sesuai dengan apa yang menjadi harapan hati kita. Itulah doa qurratu a'yun yang luar biasa ini. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa qurratu a'yun ini doa yang hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh para salafus saleh di dalam setiap zikir-zikir mereka, juga ba'da salat mereka. Mendoakan keluarga, sebagaimana mereka juga tidak pernah melepaskan doa-doa untuk mendoakan orang tuanya. Jadi Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara, atau rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah doa yang juga tidak pernah lepas. Jadi pertama-tama keluarga kita kalau hendak bersama-sama ke surga, tegaknya di atas modal doa, bukan modal lainnya. Modalnya adalah doa, memohon kepada Allah bahwa kita sekeluarga inginnya menjadi ahli surga bersama-sama.